Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, masyarakat umum, rekan-rekan aktivis lingkungan, serta para pelaku UMKM yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan limbah. Nah, pernahkah teman-teman di sini membayangkan bahwa sesuatu yang kita anggap sebagai sampah, sebagai limbah, atau sebagai kotoran yang ada di dapur kita, yang ada di rumah kita sendiri, ternyata bisa menjadi kunci pembuka gerbang kesejahteraan ekonomi? Hari ini, kita hadir bersama-sama dengan satu tujuan yang sama, yaitu memberikan pemahaman dan motivasi mengenai betapa pentingnya pengelolaan limbah untuk membuka peluang ekonomi yang baru. Kita akan membahas mengenai bagaimana sebuah inovasi lingkungan dan kewirausahaan sosial mampu mengubah tantangan menjadi peluang, serta menyulap limbah menjadi produk yang bernilai tambah. Hadirin yang saya hormati, setiap hari jutaan rumah tangga dan pelaku usaha kuliner menghasilkan minyak goreng bekas atau yang biasa kita sebut minyak jelantah. Nah, sayangnya sebagian besar dari kita masih menganggap minyak jelantah ini sebagai sampah, lalu membuangnya begitu saja ke saluran air. Padahal ada bahaya lingkungan yang sangat besar jika minyak jelantah ini dibuang sembarangan. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Sustainable Development, ditemukan fakta yang sangat mencengangkan bahwa 1 liter minyak jelantah dapat mencemari hingga 1 juta liter air bersih. Nah, bayangkan betapa masifnya kerusakan ekosistem air dan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita akibat tindakan kita sendiri. Namun di balik ancaman tersebut terdapat potensi ekonomi yang begitu luar biasa besarnya, begitu luar biasa hebatnya jika kita mampu mengelolanya dengan baik tentunya. Laporan dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa potensi minyak jelantah di Indonesia mencapai 3 juta kiloliter per tahun. Amat sangat disayangkan dari jumlah yang sebanyak itu baru sebagian kecil yang terkelola dengan baik. Rekan-rekan dan hadirin sekalian, potensi 3 juta kiloliter ini adalah peluang emas bagi kita semua. Melalui pengolahan yang tepat, minyak jelantah ini dapat kita sulap menjadi produk yang bernilai tambah, seperti sabun, lilin aromaterapi, bahkan biodiesel. Nah, ini adalah langkah nyata dalam membangun ekonomi masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Lalu bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk ini? Jawabannya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Kita harus berani mengajak dan mendorong masyarakat serta para pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital dalam memasarkan produk daur ulang ini. Berdasarkan laporan Ekonomi Southeast Asia oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh secara signifikan. Nah, pertumbuhan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi pemasaran produk inovatif secara daring. Dan memanfaatkan ruang digital, produk daur ulang bukan lagi produk lokal ataupun produk murahan, melainkan produk unggulan yang mampu menjangkau pasar nasional maupun internasional. Hadirin yang saya banggakan, langkah besar untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi selalu dimulai dari aksi nyata yang kecil. Mengubah minyak jelantah menjadi produk yang bernilai tambah adalah bukti kita peduli pada masa depan dan kemandirian ekonomi kita. Oleh karena itu, mari kita hentikan kebiasaan membuang minyak jelantah sembarangan. Mari kita bersama-sama mengelolanya, mengolahnya, dan membangun ekonomi yang lebih kuat serta berkelanjutan. Akhir kata, saya Faris. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat berinovasi dan mari kita bawa perubahan positif bagi lingkungan dan ekonomi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Nah, for your information, semua hal yang saya sampaikan di video tadi bukan cuma wacana teoritis atau sekedar teks yang saya baca dari Google, apalagi AI. Saya dan tim sudah beneran nyemplung langsung dan membuktikan lewat aksi yang nyata. Di tahun 2024 lalu, kami melihat masalah lingkungan di sekitar dan berinisiatif mengubah limbah menjadi peluang. Kami berhasil mengubah limbah minyak jelantah menjadi produk lilin aromaterapi bernama Blueflora. Ide ini membawa kami lolos pendanaan program pengabdian kepada masyarakat di bidang kewirausahaan. Siapa yang sangka dari niat sederhana untuk menjaga lingkungan, langkah ini justru membuka pintu yang sangat lebar ke panggung internasional. Beberapa pencapaian yang berhasil kami bawa pulang: Third Best Poster National Sandmaster 2025, Bronze Medal di International Summit of Sustainable Humanity 2025, Best Business Model Canvas di ajang Mindset 2025 Malaysia, dan di awal tahun 2026 ini, kami mendapat predikat Best Paper dalam International Conference on Sustainable Business and Smart Technology. Nggak cuma berhenti di situ, saya mendapat kehormatan terpilih sebagai delegasi di The 4th International Students Leaders Meeting on Sustainability di National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan. Alhamdulillah, dampak dari proyek ini membuat saya sering dipercaya untuk mengedukasi dan mengisi seminar kewirausahaan inovatif serta ekonomi hijau, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat umum. Bagi saya, esensi dari sebuah inovasi bukan seberapa besar idenya, tapi seberapa berani kita untuk memulainya. Akhir kata, saya Faris, saya sudah mengambil peran. Sekarang, giliran kamu.